Waktu itu emang ada kekecewaan pada Tuhan Yang Maha Esa karena udah berjuang, udah berharap, tapi juga nggak kunjung diberi. Kemudian ada manifestasi, kemudian copot jilbab, atau gimana sih Mbak? Iya, itu ada sih Mbak, ada unsur itunya juga gitu. Karena kan em, selama ini, jadi ketika saya didiagnosa PCOS itu bukan hanya PCOS aja Mbak gitu, banyak gitu. Seperti tuba saya mampet, tuba saya buntu, kemudian rahim saya retrofleksi ya, rahimnya ke belakang begitu. Gitu kan. Jadi begitu mendengar kabar itu dari dokter tuh rasanya kok apa salah saya sampai saya itu seperti seperti ini gitu. Maksudnya saya juga melakukan, saya menutup aurat, saya sholat, saya puasa, tapi seperti ini yang saya dapat gitu. Ini wujud wujud protes saya gitu, seperti ini gitu. Tapi uh, ya saya tetap ada harapan ya Mbak, suatu saat mungkin bisa menutup aurat saya kembali gitu. Hampir 13 tahun menikah dan tak dikaruniai keturunan membuat narasumber kita yang satu ini memprotes Tuhan. Sudah terapi, sudah medikasi, bahkan inseminasi, tapi tak kunjung muncul juga satupun bayi. Hingga ia pun kecewa pada diri sendiri, kecewa pada Tuhan, menyibukkan diri dengan kegiatan mandiri hingga melepas hijabi. Mungkinkah Fitri Fatmawati kembali seperti dahulu lagi? Berlibur ke Eropa, menjelajah Asia hingga India, berwisata ke negeri-negeri indah yang pastilah memakan biaya tak murah, sejatinya bukan cita-cita murni Fitria Fatmawati. Begitu juga berjualan online dan memasarkan produk segala macam kebutuhan bayi juga bukan minat utamanya. Semua itu adalah cara ia melepaskan diri dari belenggu harapan yang tak kunjung hadir, yaitu dikaruniai seorang keturunan. Berbagai terapi telah ia lalui bersama suami hingga inseminasi. Tak jua berhasil. Kini usianya hampir menginjak kepala 4. Pelan tapi pasti ia merajut lagi impiannya menjadi seorang ibu. Ia tumpas semua rasa takut dan khawatir yang menggelayuti agar sesal tak terjadi di kemudian hari. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini, kata Fitria Fatmawati dalam hati. Ya, inilah kita bertemu hari ini dengan sosok pejuang dua garis biru, Fitri Fatmawati, dan usianya juga sudah mendekati 40 tahun, yang belum kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita bertemu. Halo, Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam Mbak Hanum. Saya kaget nih Mbak Fitri, saya pikir tadi artis Korea. Iya, puasanya lancar ya Mbak? Alhamdulillah lancar. Ya, senang banget nih bisa bersharing ya, tukar pikiran, kemudian juga bisa sharing kepada seluruh pejuang dua garis biru di luar sana tentang perjuangan Mbak Fitri yang masih solid, masih tetap guyup rukun dengan Mas Zaini suami. Alhamdulillah. Iya. Meski salah satu harapan dan cita-cita terbesarnya yakni menjadi ibu dan punya seorang keturunan belum juga kunjung direalisasikan selama 12 tahun dan kini udah hampir 40 tahun ya. Dan apa saja sih usaha yang sudah dilakukan Mbak? Selama ini sama hampir 13 tahun pernikahan ya Mbak. Tahun ini menginjak 13 tahun. Berarti menikah itu tahun 2012 akhir. 2012 akhir. Iya. Kami itu baru sampai ke inseminasi. Itu inseminasi kami lakukan di tahun 2020 dan ya gagal gitu. Baru sampai inseminasi itu saja sih. Apa namanya usaha yang kami lakukan. Jadi belum begitu banyak, baru sampai inseminasi. Pernah nggak misalnya juga
bukan secara medis ya, tapi ikhtiar-ikhtiar seperti mungkin terapi gitu, itu pernah nggak Oh iya. dilakukan sebelumnya? Iya, kalau terapi iya sih Mbak, yang seperti minum jamu, terus pijet itu juga kami lakukan. Pernah dilakukan di awal-awal ya, dan belum juga berhasil, kemudian beranjak pada semi bayi tabung lah ya. Mbak Fitri dan suami sendiri punya pemikiran nggak nabung atau mungkin pemikiran nanti masa yang akan datang entah kapan itu untuk IVF? Iya, tentu saja Mbak, karena setelah inseminasi kami gagal, itu sedih tentu saja, kecewa, tapi kemudian dokter itu memberikan kami saran untuk melakukan laparoskopi dan memang harus dilakukan IVF gitu, mengingat usia saya yang sudah saat itu lebih dari 30 tahun ya Mbak ya. Dan saya juga ada PCOS, jadi memang idealnya dilakukan IVF. Setelah tahu ya apa rincian biayanya memang tidak sedikit gitu, dan saat itu kami juga masih menabung gitu kan. Ada keinginan untuk kami melakukan IVF itu gitu. Di satu titik pasti ada gitu. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol juga sama suami, ini gimana nih, kita sudah umur sekian gitu dan belum memiliki keturunan, dan memang salah satu jalan ya IVF itu, karena kehamilan alami sepertinya susah ya, sulit untuk menderita PCOS seperti saya gitu. Berarti sekarang ini sedang menghimpun dana ya, karena Mbak kan entrepreneur woman nih ya, jadi salah satu usahawati muda gitu yang bergerak dalam bidang jual beli, kalau nggak salah itu berbagai macam kebutuhan bayi. Iya, kebutuhan bayi dan balita. Kenapa memilih itu? Ada Nah ini tuh agak unik Mbak ceritanya. Jadi setelah saya gagal inseminasi itu, tentu saja ada saya tuh di masa saya sedih ya, kecewanya luar biasa, padahal usahanya baru sampai situ kan gitu, belum mentok gitu. Saya sedih, saya menangis, saya pokoknya intinya itu menggerutu, setiap hari itu menggerutu, ini kenapa seperti ini gitu kan. Alhamdulillah suami itu orangnya santai, jadi dia kayak, kamu daripada menggerutu kayak gitu, daripada stres gitu kan, terus ini COVID pula gitu, kenapa kamu nggak mencoba hal-hal seperti jualan gitu kan. Jualan apa? Waktu itu saya juga menggerutu lagi, jualan apa gitu kan. Sekarang kan iya, jadi suami saya tuh kasih saran, sekarang kan e-commerce tuh lagi marak-maraknya, orang tuh semua pada beli online gitu. Cobalah kamu jualan online, coba kamu tanya teman-teman kamu, karena beberapa teman juga sudah ada yang jualan online gitu Mbak saat itu, tapi konveksi, jadi lebih ke baju ya gitu. Terus saya tanya-tanya, kemudian saya nggak tahu tuh Mbak, dapat ide aja, gimana kalau produk bayi ya gitu. Produk bayi apa ya, kayak bed cover kayak gitu-gitu, karena kan bayi itu kayak setiap bulan tuh pasti ada kelahiran gitu di Indonesia ini. Terus akhirnya saya, ya udah kamu coba deh gitu. Akhirnya saya cari-cari bahannya sendiri Mbak, saya pergi ke pasar kain, saya ublek-ublek itu. Akhirnya saya beli sedikit, terus kemudian saya punya tetangga yang kebetulan bisa menjahit. Mang, saya punya contoh nih seperti ini, bisa nggak Mamang jahitin buat saya gitu. Oh bisa teh, kata dia begitu. Akhirnya saya coba itu Mbak, mulai pelan-pelan belajar gimana cara buka e-commerce. Akhirnya akhirnya pelan-pelan tahun 2022 awal itu sudah mulai berjalan e-commerce-nya gitu. Jadi stresnya itu saya alihkan ke situ, stres yang tadi gagal inseminasi, akhirnya sekarang stresnya stres bikin toko gitu, gimana tokonya ini jalan terus gitu. Mengapa memilih baby itu, apa ada urusannya atau hubungannya karena juga ada secercah harapan gitu sebagai perantara memberitahu kepada Tuhan walaupun belum diberi, tapi aku tuh passionnya itu tentang baby, segala macam tentang baby gitu. Iya, kalau bisa dibilang kayak manifestasi ya Mbak. Bukan konvensi, bisa dibilang seperti itu. Iya gitu. Jadi
semacam doa sendiri, doa gitu. Ya, Maksudnya betul. bahwasanya sekarang saya belum ada keturunan, tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berdagang yang nggak jauh-jauh dari bayi ya. Siapa tahu banyak yang mendoakan juga sih ya. Siapa tahu habis ini habis jualan barang bayi beneran punya bayi gitu. Jadi ya ada sangkut pautnya juga sih Mbak. Kayak merupakan doa sama harapan saya aja gitu. Bahkan mungkin Mbak tuh jauh lebih paham ya karena tahu ukuran-ukurannya, yang bagus tuh yang begini untuk baby, yang kayak gini jangan dan sebagainya untuk alas dan sebagainya tadi ya, daripada mungkin orang yang udah punya anak kan. Halo Lula Friends, perkenalkan nama saya Fitri Fatmawati. Saya adalah owner dari Lula Shop Kreasi. Lula Shop Kreasi merupakan perusahaan UMKM yang bergerak di bidang fashion, terutama yang menyediakan produk-produk bayi dan balita. Mbak, balik lagi tadi ke inseminasi ya, dan aku dengar juga nih, Mbak dulu tuh pakai hijab. Iya Ya, betul. dan, pasti ada rasa kecewa ya waktu itu karena gagal inseminasi dan itu kantong yang agak dalam untuk inseminasi. Para Mbak juga dan suami kan juga kelas pekerja gitu ya. Waktu itu emang ada kekecewaan pada Tuhan Yang Maha Esa karena udah berjuang, udah berharap, tapi juga nggak kunjung diberi. Kemudian ada manifestasi, kemudian copot jilbab, bagaimana sih Mbak? Iya, itu ada sih Mbak, ada unsur itunya juga gitu. Karena kan selama ini, jadi ketika saya didiagnosa PCOS itu bukan hanya PCOS aja Mbak gitu, banyak gitu. Seperti tuba saya mampet, tuba saya buntu, kemudian rahim saya retrofleksi ya, rahimnya ke belakang begitu. Gitu kan. Jadi begitu mendengar kabar itu dari dokter tuh rasanya kok apa salah saya sampai saya itu seperti ini gitu. Maksudnya saya juga melakukan, saya menutup aurat, saya sholat, saya puasa, tapi seperti ini yang saya dapat gitu. Jadi ada rasa, kalau bisa dibilang kalau anak kecil tuh protes gitu. Kalau anak tuh protes gitu lah. Ini wujud protes saya gitu. Seperti ini gitu. Tapi ya saya tetap ada harapan ya Mbak, suatu saat mungkin bisa menutup aurat saya kembali gitu. Mudah-mudahan kalau ngelihat dari Mbak juga masih sholat, masih puasa, masih melakukan banyak sodakoh juga, kemudian passionnya juga tentang segala macam baby stuff gitu ya. Mudah-mudahan itu bagian dari Allah masih sayang, masih cinta sama Mbak Fitri dan masih dalam koridor, sehingga hanya butuh waktu aja untuk waktu yang tepat untuk akhirnya kembali mengenakan busana yang seperti dulu gitu ya. Dan aku tahu itu butuh waktu karena aku pun juga pernah kayak protes gitu ya, meskipun dengan cara yang berbeda gitu. Ketika aku kalau aku malah udah IVF berkali-kali nggak berhasil gitu, dan kenapa nggak Mbak Fitri kemudian melakukan apa yang sudah menjadi rekomendasi dari dokter tadi ya, seperti laparoskopi, kemudian diminta untuk mengecek mungkin tuba yang mungkin tadi tidak paten ya, dan lain-lain, agar usaha atau cita-cita Mbak ini yang memang terhalang oleh kondisi medis itu bisa kemudian teratasi. Iya, kalau untuk tuba yang tidak paten itu, alhamdulillah Mbak sudah teratasi ya. Maksudnya sekarang tuba saya itu sudah terbuka dua-duanya. Kemudian sudah terbuka, memang ada masalah PCOS itu, dan akhirnya dokter menyarankan untuk saat itu tindakannya yang light dulu, yang ringan dulu aja deh gitu, inseminasi itu gitu. Tapi ternyata gagal, akhirnya direkomendasikan untuk laparoskopi dan kemudian memang IVF. Tapi gimana ya Mbak, saya mendengar laparoskopi itu saya udah stres saat itu. Kayak aduh, saya diobrak-abrik lagi ini gitu. Terus saya kayak belum siap aja nanti kalau sudah di laparoskopi ternyata saya ditemukan ada penyakit lain atau apa. Jadi kayak saya tuh belum siap untuk itu. Belum siap juga kalau nanti saya sudah melakukan sampai tahap yang jauh, saya sudah kehilangan, mohon maaf ya Mbak, sudah kehilangan waktu saya, uang saya, dan hasilnya gagal, apa kecewanya kan seperti apa gitu. Sementara
Saya baru inseminasi aja saya udah stresnya seperti itu gitu, gagal inseminasi aja stresnya udah seperti itu gitu. Jadi lebih ke apa ya Mbak, kayak takut aja gitu untuk memulai itu, takut gitu. Tapi pernah nggak terfikir ya Mbak, ketakutan itu untuk ikut berbagai macam kopi-kopi tadi, ada kapas kopi, histeroskopi, atau mungkin apa namanya, berbagai macam penanganan medis yang sifatnya emang harus operasi kecil ya, yang kemudian tak takut kalau nanti ternyata malah ditemukan hal-hal yang di luar ekspektasi, malah jauh lebih berat dan itu kan ketakutan ya, artinya overthinking ya. Dikalahkan dengan bahwa ini usia udah 37 ya sekarang, itu kemudian karbo berbagai macam organ reproduksi wanita, kemudian juga mungkin kualitas telur. Nah, maka itu overthinking Mbak tadi ya, ketakutan-ketakutan tadi nggak bisa dikalahkan dengan ya udah deh aku akan lakuin apapun gitu, toh waktu nggak akan bisa kembali lagi gitu. Iya, seiring berjalannya waktu memang saya harus apa ya Mbak, melawan semua ketakutan itu. Dan emang beberapa bulan yang lalu saya emang ngobrol juga sama suami. Maksudnya saya nggak bisa terus seperti ini gitu, takut terus nyaman hidup cuman berdua sama suami gitu. Kemudian ya memang apa namanya, pada akhirnya memang saya harus mengambil langkah itu gitu, dan memang sudah kami rencanakan. Kemarin saya sempat juga scrolling lagi di klinik fertilitas yang saya datangi yang di daerah Cikini itu, daerah Menteng. Memang kami berencana akan melakukan program hamil lagi di klinik tersebut gitu. Karena memang mau nggak mau harus diputus ini yang namanya ketakutan kayak gini gitu. Betul, ya. Jadi memang rasa takut, rasa khawatir, atau tadi saya bilang overthinking ya. Saya juga pernah Mbak mengalami hal seperti itu di usia mungkin saya sudah lepas 30, kemudian saya takut kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau saya dulu tuh takut banget dibius total kan. Jadi untuk melakukan prosedur laparoskopi dan sebagainya itu kan dibius total ya. Kalau nggak, sakit banget kan. Dan saya pernah berpikir nanti saya bangun lagi nggak ya gitu. Jadi takut kalau ketika mau sampai mungkin seminggu sebelumnya itu ya nggak bisa tidur, dan bahkan udah minta maaf sama teman-teman, sama saudara gitu, karena nanti aku nggak bangun lagi gitu, diketawain karena ketakutan yang luar biasa ya. Karena kan semua orang ya, semua individu itu punya ambang batas ketakutan yang sendiri, yang beda ya. Sehingga mudah-mudahan sih aku doain tahun ini mencoba lagi habis. Amin. Iya, rencananya tahun ini mau coba lagi Mbak. Kemudian ya kalau memang harus mengadopsi anak gitu, maaf, ya nggak apa-apa diadopsi aja, karena masih banyak banget anak-anak di luar sana yang memang nggak beruntung. Kita nggak mau hidup, kami nggak mau hidup dalam kesepian gitu kan. Terus semakin tua bener butuh apa, seseorang untuk diajak ngobrol kan gitu. Saya disuruh rukun sama suami saya disuruh manut sama suami saya, nggak neko-neko lah intinya kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah keturunan ini Bapak nggak pernah ngobrol apa-apa sih Mbak. Tapi kalau harus rukun sama suami, harus manut, iya selalu bilang itu.